Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua ini ya. Ada yang masih pusing-pusing atau lagi sakit-sakit? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Masuk semua ya? Masuk semua. Oke. Oke, saya absen sebentar. Fatimah hadir, Fatimah, Masruah, Laili, Al-Farabi, Rafi, Lia, Nina, Lika, terus terakhir Zainab. Ya, dari semua, alhamdulillah ya. Oke. Kali ini mata kuliah kita terkait dengan tafsir manajemen pendidikan Islam, dan kita prodinya adalah manajemen pendidikan Islam ya. Saya rasa semuanya pasti sudah familiar dengan manajemen, dan ini untuk mengulang beberapa hal tentang manajemen. Kira-kira apa sih unsur-unsur dari manajemen itu, kira-kira ada yang tahu enggak? Ya, Al-Farabi, silakan. Apa? Ya, disingkat dengan POAC. Ya, apa itu POAC? P-nya ada perencanaan, O-nya ada organisasi, A-nya advertising, C-nya controlling. Ya, jadi itu adalah unsur-unsur dari manajemen ya. Ada perencanaan, ada planning, ada organizing, perorganisasian, dan juga ada nanti actuating, pelaksanaan, terus yang terakhir adalah controlling. Tetapi hari ini kita membahas tentang tafsirnya, tafsir manajemen pendidikan Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang paradigma tafsir manajemen pendidikan ya, integrasi, interkoneksi, moderasi beragama, dan transformasi digital dalam pengelolaan pendidikan Islam. Paradigma tafsir. Paradigma tafsir manajemen pendidikan adalah kerangka berpikir yang menghubungkan prinsip-prinsip manajemen dengan tafsir, penafsiran sumber nilai, khususnya teks-teks agama, misalnya Al-Quran, hadis, atau nilai-nilai filosofis untuk membentuk model pengelolaan lembaga pendidikan yang konsisten secara teoritis dan praktis. Jadi karena kita ini berada di manajemen pendidikan Islam, jadi mata kuliah ini berangkat dari tafsir ya. Berangkat dari tafsir untuk membentuk sebuah teori manajemen yang Islami. Jadi fungsi tafsir di sini nanti adalah menggali nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, nilai-nilai yang ada di dalam hadis, yang nanti akan diterapkan pada manajemen pendidikan Islam. Nah, ini yang membedakan antara manajemen pendidikan umum dengan manajemen pendidikan Islam. Makanya di prodi kita, di makul kita ada tafsir ya, ini untuk menggali nilai-nilainya. Salah satu contohnya mungkin ada yang saya yakin Anda pasti sering sekali baca Al-Quran ya. Sering sekali baca Al-Quran ya. Tiap sholat mungkin, tiap habis sholat, atau mungkin sebelum sholat, pasti baca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu syarat dengan nilai-nilai universal agama Islam itu sendiri. Kira-kira nilai-nilai Islam yang ada di Al-Quran itu apa? Kira-kira, coba kita berdiskusi saja. Ya, apa? Ini Pak, mungkin nilai-nilai Al-Quran itu kebanyakan kisah. Jadi kebanyakan dalam Al-Quran itu menunjukkan kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nanti begitu kisah teladan maupun nanti kisah umat-umat yang menentang kepada nabi-nabi terdahulu.
dan itu nanti menjadi pengembangan dalam dunia pendidikan ini, menjadi landasan dalam dunia pendidikan ini. Ya, ini menurut saudara Raffi ya. Jadi di dalam agama Islam ada, atau di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah tentang nabi-nabi, yang nanti kisah tentang nabi-nabi itu bisa diadopsi untuk diambil hikmahnya, diambil nilai-nilainya untuk diterapkan pada manajemen pendidikan Islam. Tapi kira-kira kisah nabi siapa yang bisa diterapkan untuk manajemen pendidikan Islam itu? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Pernah tahu ceritanya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu di mana? Di Al-Quran diceritakan menjadi apa beliau itu? Baca surat Yusuf ada? Pernah baca surat Yusuf, cerita tentang Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf itu jadi apa? Di Mesir ya, di Mesir. Jadi penasehat raja ya, jadi penasehat raja di Mesir. Yang beliau lakukan apa Nabi Yusuf itu? Kontribusi besar Nabi Yusuf yang diceritakan Al-Quran dalam hal manajemen di daerah Mesir atau di kerajaan Mesir. Di pada kisah Nabi Yusuf itu, kalau dari sisi manajemennya itu menentukan masa tanam yang produktif nanti disimpan karena akan menghadapi masa paceklik. Nah, itu dia. Di Nabi Yusuf itu kontribusinya adalah menjadikan daerah Mesir atau kerajaan Mesir dalam hal pengelolaan harta, pengelolaan tanaman atau pengelolaan bahan pangan menjadi sangat bagus karena Nabi Yusuf memberikan metode penyimpanan makanan yang bagus sehingga Mesir tidak mengalami paceklik. Padahal wilayah-wilayah sekitar seperti di Palestina ya, di daerah Ardul Kan'an kalau dulu namanya, itu mengalami paceklik. Nah, model-model seperti itu masuk dalam hal apa? Manajemen. Cuman bedanya adalah Nabi Yusuf manajemennya adalah manajemen yang lebih besar dari hanya sekedar pendidikan. Manajemen sebuah negara, manajemen bagaimana negara itu bisa survive, bagaimana negara itu tidak krisis. Dan begitu pula dengan sekolahan atau lembaga pendidikan. Kita harus bisa memanajemen keuangannya, bagaimana agar tidak defisit anggaran. Nah, itu kalau dilihat dari cerita-cerita dalam Al-Quran. Tetapi kita juga bisa mengadopsi nilai-nilai universal dari Al-Quran untuk diterapkan di dalam pendidikan Islam atau manajemen pendidikan Islam. Contohnya adalah nilai tentang keadilan. Pendidikan itu harus adil. Sebagaimana undang-undang juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kira-kira ayat Al-Quran apa yang Anda ketahui tentang keadilan itu? Yang biasanya dibaca di khutbah Jumat itu loh, di akhir-akhir. Ada yang tahu mungkin? Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sebenarnya Anda itu sudah tahu kok. Sudah tahu ini mas-mas, mbak-mbak, semua sudah tahu, cuman lupa saja. Lupa. Tapi sudah tahu. Saya sepil ternyata sudah tahu. Ya ini paradigma tafsir ya. Pentingnya tafsir untuk manajemen pendidikan ya. Definisi dan ruang lingkup. Definisi tafsir manajemen pendidikan merupakan tadi yang saya bilang usaha sistematis menafsirkan teks dan nilai agama, etika, filsafat untuk mengembangkan prinsip dan praktik manajerial di lembaga pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi perencanaan ya tadi, planning ya, organizing ya, organisasi, kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, pendidikan, nilai dan evaluasi yang berakar pada interpretasi nilai-nilai dasar. Ya, ini yang pasti sudah Anda ketahui. Ini unsur-unsur manajemen tadi. Terdiri dari 4 hal tadi ya. Planning, organizing, actuating, evaluating ya kayak itulah. Lanjut ini jenis-jenis
paradigma tafsir dalam manajemen pendidikan ya. Paradigma normatif teologis ya. Ini menafsirkan ayat teks suci sebagai pedoman normatif bagi struktur, tujuan, dan etika manajemen lembaga pendidikan. Fokus pada nilai, akhlak, dan tujuan akhir pendidikan. Terus juga ada paradigma kontekstual sosial ya, menekankan tafsir yang sensitif konteks sosial, budaya, dan kebutuhan lokal menghadapi prinsip agar relevan dengan kondisi komunitas pendidikan. Yang ketiga, paradigma kritis reflektif ya, menggunakan tafsir untuk mengkritisi praktis manajerial yang tidak adil atau tidak etis, mendorong perubahan struktural dan pemberdayaan. Yang keempat, paradigma fungsional operasional, menafsirkan teks atau nilai menjadi prinsip fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dapat diterapkan secara operasional. Integrasi interkoneksi. Nah, integrasi interkoneksi adalah paradigma yang menghubungkan berbagai bidang ilmu agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam pendidikan Islam. Paradigma ini menempatkan ilmu agama, ilmu umum, ilmu sains, teknologi, sosial, dan humaniora sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam menafsirkan sebuah ayat atau di dalam kita membahas suatu permasalahan, termasuk itu permasalahan pendidikan ya, termasuk permasalahan manajemen pendidikan, kita tidak cukup hanya memandang dari satu sudut pandang saja, hanya dari sisi manajemen saja. Karena terkadang masalah itu membutuhkan solusi yang kompleks sehingga harus didekati dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Contoh, masalah dalam pendidikan ya, masalah dalam pendidikan, kalau seumpama ada anak yang suka bolos dan lain-lain yang nakal, itu kita tidak hanya solusinya tidak hanya memberikan jadwal, memberikan punishment dan sebagainya, kita juga harus mendekati secara psikologis. Jadi kita harus melihat sebab anak itu tidak masuk dan lain-lain itu kenapa? Apa mungkin karena keluarganya broken home, atau mungkin karena dia sering dibully temannya dan lain-lain. Begitu pula dengan menafsirkan ayat Al-Quran. Ketika Anda menafsirkan ayat Al-Quran, Anda tidak bisa hanya menafsirkan dari satu sudut pandang saja, itu kurang lengkap ya. Kurang lengkap, akan lebih lengkap kalau ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, dikoneksikan dengan berbagai keilmuan yang berbeda-beda. Contoh ini, contoh, tapi ini bukan terkait dengan pendidikan ya. Di ayat Al-Quran ada ketika Siti Maryam gitu. Ketika Siti Maryam ingin melahirkan Nabi Isa ya, dia kan menyendiri ke tempat yang jauh, terus akhirnya melahirkan. Ketika melahirkan itu beliau berteduh di bawah pohon kurma ya. Di bawah pohon kurma ya, namanya orang perempuan melahirkan itu pasti kesakitan, ngeden-ngeden untuk mengeluarkan bayinya gitu. Akhirnya Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit minha rutban janiyah. Dan goyang-goyangkanlah dahan pohon kurma, maka akan jatuh kurma itu dan makanlah. Kalau orang tafsir melihat itu hanya dari sudut pandang penafsiran agama, ya itu adalah kasih sayang Allah kepada Siti Maryam sehingga menyuruh beliau untuk menggoyang-goyang dahan pohon kurma dan disuruh makan ya, karena mungkin Siti Maryam kelelahan, kesakitan. Tetapi kalau orang yang backgroundnya bukan hanya sekedar tafsir, bukan sekedar ahli dalam bidang agama, sama dia ahli sains mungkin, maka dia akan meneliti tidak hanya sampai di situ, dia akan meneliti kenapa Al-Quran itu menggunakan rutop, kata-kata rutop, kurma. Dan ternyata nanti ketika diuji di dalam laboratorium, ternyata kurma itu mengandung kandungan yang dapat untuk meringankan rasa sakit ketika melahirkan. Nah ini, berarti pendekatan itu sebenarnya harus terkoneksi ke berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya silakan kalau ada pertanyaan mungkin atau ada diskusi mungkin. Tidak ada. Ya, karena mungkin tidak ada. Jadi itu ya. Jadi saya ringkas saja. Jadi kuliah tafsir manajemen ini membahas tentang bagaimana kita untuk
menggali nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk menjadi dasar di dalam manajemen pendidikan Islam. Dan penafsiran sendiri itu sudah seharusnya melakukan berbagai multi pendekatan, ya, tidak hanya pendekatan agama, tapi juga pendekatan-pendekatan lain yang sekiranya dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah tertentu. Dan juga di dalam penafsiran itu kita juga harus bersifat moderat juga sih, harus bersifat moderat, jangan ekstrim kanan, jangan juga ekstrim kiri. Kita bersifat moderat. Nah, makanya untuk menghasilkan moderat dalam tafsir itu ya kita harus menggunakan berbagai sudut pandang pendekatan yang berbeda-beda. Ya, gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.